Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan yang halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Namun di balik itu, tahukah sahabat, bagaimana asal-usul pertama sekali terjadinya perbuatan zina di dunia? Siapa mereka yang melakukannya pertama sekali? Mari kita bahas. Namun sebelumnya, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Habil adalah seorang anak yang baik, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Namun akhirnya Habil pun meninggal akibat dibunuh saudaranya Qabil saat tertidur dengan melempar batu ke kepalanya. Riwayat lain mengatakan dengan mencekik dan menggigitnya. Selama setahun pasca kematian Habil, selama itu pula Nabi Adam alaihissalam tidak pernah tertawa dan bahkan sampai tidak bergaul dengan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak memiliki saudara sekandung. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syed." Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja, dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Nabi Adam alaihissalam memberi nama anak itu dengan nama Syed, yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syed alaihissalam lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Syed memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan anak Nabi Adam yang lain. Nabi Syed setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka, yaitu Qabil, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah, dia sombong, dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Syed alaihissalam dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Melihat peluang itu, iblis pun datang ke kabilah Qabil dengan menyerupai bentuk manusia yang bekerja di tukang pandai besi. Di tempat inilah iblis membuat seruling, dan dengan seruling inilah dia mengenalkan bunyi-bunyian dan nyanyi-nyanyian yang tidak ada faedahnya pada semua orang, yang membuat mereka semakin lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kabilah Qabil memainkan musik dan nyanyian yang semakin lama semakin keras hingga suaranya terdengar sampai ke pegunungan tempat tinggal Nabi Syed alaihissalam dan kaumnya. Orang-orang kaum Nabi Syed yang mendengarnya merasa bising dan menjadi penasaran karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu. Akhirnya beberapa pemuda dari kaum Nabi Syed turun dari gunung dan mengecek apa yang sedang terjadi di sana.
Mereka tertarik dan memuji. Mereka berkata, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya. Dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah. Di lain pihak, Syed tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya. Dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya. Lalu mereka pun mulai menari. Mereka mengatur waktu. Mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang, semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syed alaihissalam dikunjungi syaitan dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syed mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara tersebut. Para pria ini pun melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, mereka melihat wanita-wanita sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat, mereka pun terlihat. Subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan. Sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabarruz. Tabarruz yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur atau berbaur dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya, interaksi alami dan biologis bereaksi di dalam pria dan wanita. Dan syaitan memainkan perannya sehingga pergaulannya bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling. Dan yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya. Mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka menggambarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat mereka punya suara-suara yang berbeda dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar. Dan kelompok mereka berkembang dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak yang satu atau kaum Nabi Syed biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya atau golongan kabil. Mereka pun biasa melakukan itu. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Banyak orang menyukainya, itulah zina. Ya, zina, perzinahan, atau persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi, dan beberapa riwayat dan ulama menyampaikan bahwa dari keturunannya datang sebagian besar dari para nabi. Sebagian besar nabi menyambung garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi dari Nabi Syed alaihissalam. Sahabat surga, itulah penjelasan singkat mengenai asal-usul pertama sekali terjadinya zina di dunia. Semoga kisah ini bisa menambahkan pengetahuan kita semua dan menjadikan pelajaran kepada kita. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.